Nabi yang sudah dijamin surga, diampuni dosanya oleh Allah, tidak pernah meninggalkan salat berjamaah dengan sahabat. Bagaimana dengan Quran panjenengan yang banyak dosa oleh mata kita, oleh telinga kita, oleh mulut kita, oleh tangan kita, oleh kaki kita, bahkan oleh hati kita. Maka kita bersyukur, Pak. Orang sholat berjamaah di masjid ini bukan kekuatan jasad atau tidak, karena kekuatan iman ada yang mulia. Orang hari ini lari maraton berkilo-kilo kuat, goes naik sepeda, naik gunung kuat, nanjak gunung kuat, tetapi belum tentu ke masjid yang hanya hitungan meteran saja, belum tentu kuat. Orang lari maraton, orang bersepeda, orang naik gunung yang dibutuhkan jasad, tapi ke masjid yang dibutuhkan iman ada yang mulia. Kami rombongan ini sebenarnya dari Polres Magetan, Pak. Kan alhamdulillah subhanallah di wilayah Sumeneb ini berbondong-bondong polisi untuk mengamalkan agama, untuk belajar agama, untuk mendakwakan agama. Nyun sewu, yang polisi angkat tangan coba. Yang polisi sini, Sumeneb sini, angkat tangan. Alhamdulillah turun. Ini pilihan rekan-rekan polisi. Tidak semua polisi di negeri dipilih oleh Allah SWT. Sampean dikurung di masjid 3 hari, diajar, dilatih untuk mengamalkan agama. Diajar, dilatih sholat berjamaah. Diajar, dilatih sholat tahajud malam. Diajar, dilatih mudzakarah adab-adab sunnah. Cara makan, cara minum, cara tidur, cara istinja. Dilatih membaca Al-Quran, supaya nanti kalian pulang bisa mengamalkan agama. Tanpa dilatih mustahil kita bisa amal agama. Dulu polisi kita latihan menembak, dilatih di kelas teori menembak. Kalau tidak dibawa ke lapangan tembak, apa bisa nembak? Gak mungkin wujud. Maka penjenengan dikurung selama 3 hari di masjid ini. Kalau kalian sungguh-sungguh ikut tertib PUD, peraturan urusan dakwah. Kalau di polisi ada PUD, peraturan urusan dalam. Kalau kalian tertib, pasti agama wujud dalam diri kalian semua. Kok bisa ngomong? Saya pelaku. Tahun 2004, ketika sebelum tsunami datang, saya dididik, dipondokkan 3 hari di Masjid Aceh sana. Kata ulama, maksud tujuan sholat yang kita kerjakan tadi, wujud ketaatan kita kepada Allah dalam sholat, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari di luar sana. Di dalam sholat kita selalu menjaga aurat, bagaimana di luar sholat menjaga aurat. Di dalam sholat kita menjaga wudhu, bagaimana di luar sholat dalam kehidupan sehari jaga wudhu kita. Di dalam sholat kita tunduk pandangan, jaga pandangan, jaga tunduk pandangan mata kita, jaga pandangan kita. Bagaimana pandangan mata kita, sebagaimana pandangan. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna marsida umrina wa a'idna min syarri anfusina wa min syarri a'malina. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus shalihati wa tasabbihu bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu khairu mawdu'. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para ustadz, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah maghrib, calon-calon penghuni surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah zat yang menciptakan kita manusia. Dialah Allah zat yang memelihara kita manusia. Dialah Allah zat yang menciptakan kita, yang mematikan kita manusia. Dialah Allah zat pemilik surga dan neraka. Allah Subhanahu wa taala telah mudahkan kita
menunaikan perintahnya, undangannya, panggilannya. Sholat maghrib berjamaah. Sholat maghrib berjamaah perintahnya Allah yang menciptakan kita. Sunahnya Nabi. Wa aqimus sholah wa tuz zakah warkam waraki'in. Dirikanlah sholat, bayar zakat, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Perintahnya Allah, sunahnya Nabi. Nabi sepanjang hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah dengan sahabat. Nabi dalam keadaan sakit dipapah 2 sahabat, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah dengan sahabat sampai akhir hayatnya. Nabi yang sudah dijamin surga, diampuni dosanya oleh Allah, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah dengan sahabat. Bagaimana dengan Quran penjenengan yang banyak dosa oleh mata kita, oleh telinga kita, oleh mulut kita, oleh tangan kita, oleh kaki kita, bahkan oleh hati kita yang mulia. Maka kita bersyukur, Pak. Orang sholat berjamaah di masjid ini bukan kekuatan jasad, oh tidak, karena kekuatan iman ada yang mulia. Orang hari ini lari maraton berkilo-kilo kuat, gue naik sepeda, naik gunung kuat, nanjak gunung kuat, tetapi belum tentu ke masjid yang hanya hitungan meteran saja, belum tentu kuat. Orang lari maraton, orang bersepeda, orang naik gunung yang dibutuhkan jasad, tapi ke masjid yang dibutuhkan iman ada yang mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini alhamdulillah sekalian, kami rombongan ini sebenarnya dari Polres Magetan, Pak. Atas undangan Pak Takmir, kan alhamdulillah subhanallah, di wilayah Sumeneb ini berbondong-bondong polisi untuk mengamalkan agama, untuk belajar agama, untuk mendakwakan agama. Nyun sewu, yang polisi angkat tangan coba. Yang polisi sini, Sumeneb sini, angkat tangan. Ya, alhamdulillah turun. Ini pilihan rekan-rekan polisi. Tidak semua polisi di negeri dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampean dikurung di masjid 3 hari, diajar, dilatih untuk mengamalkan agama. Diajar, dilatih sholat berjamaah. Diajar, dilatih sholat tahajud malam. Diajar, dilatih mudzakarah adab-adab sunnah, cara makan, cara minum, cara tidur, cara istinja. Dilatih membaca Al-Quran supaya nanti kalian pulang bisa mengamalkan agama. Tanpa dilatih mustahil kita bisa amal agama. Dulu polisi kita latihan nembak, dilatih di kelas teori menembak. Kalau tidak dibawa ke lapangan tembak, apa bisa nembak? Gak mungkin wujud, Pak. Maka panjenengan dikurung selama 3 hari di masjid ini. Kalau kalian sungguh-sungguh ikut tertib PUD, peraturan urusan dakwah. Kalau di polisi ada PUD, peraturan urusan dalam. Kalau kalian tertib, pasti agama wujud dalam diri kalian semua. Kok bisa ngomong? Saya pelaku. Tahun 2004, ketika sebelum tsunami datang, saya dididik, dipondokkan 3 hari di Masjid Aceh sana. Berkah 3 hari sungguh-sungguh menjada wajada dalam amal, ikut tertib aturan. Sudah 17 tahun Allah kuatkan menjaga sholat berjamaah di masjid. Nabi sudah berjanji, man alifal masjid alifatullah. Barang siapa cinta sayang pada masjid, Allah akan cinta sayang pada kita. Kalau sudah Allah cinta sayang kepada kita, apapun yang kita minta pasti Allah tunaikan. Kalau enggak di dunia, di akhirat ya Allah Subhanahu wa taala. Ini berkah rekan-rekan polisi. Di Madura ini kurang lebih sudah 700 polisi yang ikut dakwah. Ditambah Sumeneb lagi, saya dengar tadi kurang lebih 100. Sudah 800. Berkah panjenengan. Mana yang baru sekarang ini ya? Ini baru ikut. Mana anggota polisi yang baru ikut hari ini? Coba ke sini. Sampai sini. Ayo kita tanya dia ini. Mas ini, Mas. Sinten asmani? Sekarang sudah bawa surban dia kan. Kemarin mana ada? Semua kita tanya saja. Namanya siapa? Maulid. Maulid. Siap. Maulid. Namanya bagus luar biasa. Orang Madura. Siap.
Pantes orang Madura atau orang Mojokerto, Jombang kan paling Suparno, Sugiarto gitu. Saya tanya ya Mas ya, jujur jawab ya. Sebelum sampai ikut dakwah ini, ada nggak sampai bisa menjaga sholat berjamaah di masjid 5 waktu? Jujur. Kadang-kadang. Setelah ikut 3 hari bisa terjaga nggak sholat berjamaah? Siap. Terjaga ya? Siap. Baik, dah duduk. Ini contoh saja. Dilatih di sini. Kalau sudah di masjid, dikurung di masjid, masih tertinggal sholat berjamaah, bagaimana kalau di luar masjid sana? Di masjid saja masih tertinggal sholat berjamaah, bagaimana di luar masjid sana? Kalau hari ini Masya Allah kita full sunnah, pakai surban, pakai jenggot, terlambat sholat berjamaah, lepas hati jenggotnya. Kalau kita berjenggot full sunnah Pak, masih juga tertinggal sholat berjamaah tambah uzur, berarti main-main. Agama itu tenanan Pak, manjada wajada Pak. Hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, agama ini lebih baik dari dunia beserta isinya Pak. Kalau saya bilang agama ini berarti agama Islam Pak. Agama Islam ini lebih baik dari dunia beserta isinya. Apa itu agama? Seluruh perintah Allah sudah Nabi agama. Sholat agama, puasa agama, zakat agama, haji agama, dan seluruh perintah Allah sudah Nabi. Surah, sirah, sarirah yang ada Rasul agama. Perkataan, perbuatan dari Rasul agama. Manakala agama wujud dan kita yang mulia, maka manusia akan sukses selama-lamanya dunia akhirat. Terutama sholat Pak. Hari banyak orang nggak paham yang saya maksud tujuan sholat. Apa maksud tujuan sholat maghrib yang kita kerjakan tadi? Kata ulama, maksud tujuan sholat yang kita kerjakan tadi, wujud ketaatan kita kepada Allah dalam sholat, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari di luar sana. Di dalam sholat kita selalu menjaga aurat, bagaimana di luar sholat menjaga aurat. Di dalam sholat kita menjaga wudhu, bagaimana di luar sholat dalam kehidupan sehari jaga wudhu kita. Seorang sahabat Bilal, asbab menjaga wudhu, Bilal masih di dunia, sendalnya sudah menginjak-injak surganya Allah Subhanahu wa taala. Wudhu. Di dalam sholat kita tunduk pandangan, jaga pandangan, jaga tunduk pandangan mata kita, jaga pandangan kita. Bagaimana pandangan mata kita, sebagaimana pandangan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hari terjadi perselingkuhan, perjudian di luar sana? Matanya nggak terjaga Pak. Sekarang asbab Covid ini bersyukur Pak. Wanita semua tutup aurat, bahkan pakai cadar, walaupun pakai masker. La ilaha illallah. Sampai kalau ke kota sana, perempuan pakai cadar sekarang Pak, walaupun masker. Ada berkahnya juga. Protokol kesehatan sudah dibuat. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, tidak berkumpul. 2 perkara yang umat tinggal apa? Takwa. Apalagi tawakal. Ini banyak tidak didengung-dengungkan Pak, ditinggalkan Pak. Ini masalah kita semua. Negeri kita sudah diuji oleh Covid, mudah-mudahan asbab Covid ini Allah jadikan asbab hidayah manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menyelesaikan masalah? Allah kasih jalannya kok. Tapi ada orang lalai, lupa. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Mintalah, carilah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Coba kita semua umat Islam jam 2, jam 3 tahajud panjang-panjang, zikir panjang-panjang, doa, angkat tangan pada Allah, selesai masalah. Berapa banyak orang yang bangun malam? Berapa banyak orang makmurkan masjid? Ya wajar tah. Di Malang sudah digoyang gempa. Gini mungkin. Bencana mesti datang karena dosa-dosa manusia. Karena manusia tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tsunami datang di Aceh sana? Korbannya bukan ratusan ribu, 300.000 Pak. Saya korban tsunami di Aceh. Kenapa datang di sana? Manusia sudah tidak satu hati. Gamnya Islam, polisi Islam, tentara Islam, masyarakat Islam, hari-hari bunuh-membunuh pada kalimat la ilaha illallah. Satu nyawa ini lebih baik dunia seisinya, tapi dengan mudahnya membunuh. Bertahun-tahun proses perdamaian tidak bisa juga. Allah datangkan banjir bandang yang maha dahsyat sehingga kurang lebih 300.000 Bapak sekalian korban tsunami, mudah-mudahan mati syahid. Ini ada yang mulia. Ini pentingnya agama. Di dalam sholat, Masya Allah, kita baca Al-Quran.
bagaimana di sholat di luar sholat sana, dalam kehidupan sehari baca Al-Quran. Jangan sampai kita tidak baca Al-Quran, Pak. Orang Islam kalau tidak baca Al-Quran, ruhnya, raganya Pak, kosong, Pak. Walaupun kita ini terbata-bata baca Al-Quran, kata Nabi, Allah akan berikan pahala dua. Pahala kesulitan membaca dan pahala bacanya. Dikasih pahala. Satu huruf Allah berikan 10 kebaikan. Satu huruf, Pak sekalian. Maka Pak sekalian, maksud tujuan sholat yang kita kerjakan di baca Al-Quran, bagaimana di luar sholat istiqomah baca Al-Quran. Bagaimana Al-Quran istiqomah kita katakan, Pak. Di dalam sholat, masalah meminta, mengharap, bergantung hanya kepada Allah, berdoa kepada Allah. Maka bagaimana di luar sholat, meminta, mengharap, bergantung hanya kepada Allah. Orang yang meminta, mengharap, bergantung hanya kepada Allah, kata Nabi, Allah akan beri rasa kaya dalam hatinya. Bahkan dunia mengejar dengan hina dari mulia. Tapi kalau kita meminta, mengharap, bergantung pada makhluk, Allah berikan rasa miskin dalam hati kita. Dikasih jatah dunia sesuai dengan jatah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada manusia memberi, Pak. Kepada makhluk memberi, Pak. Tapi kepada Allah kita meminta, mengharap, dan bergantung hari mulia. Di dalam sholat, tebarkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana di luar sholat dalam kehidupan sehari, tebarkan salam setiap jumpa saudara muslim kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia Allah ciptakan beserta isinya dari mulia untuk keperluan kita manusia, berkhidmat kepada manusia. Allah ciptakan berbagai macam jenis buah-buahan yang hari ini kita makan untuk manusia. Allah ciptakan berbagai macam sayur mayur yang kita makan untuk manusia. Allah ciptakan berbagai macam ikan di laut untuk manusia. Allah ciptakan matahari, air, udara untuk manusia. Lalu apa maksud tujuan Allah ciptakan Quran penjenengan di dunia ini? Kalau hari ini, Pak, kita tidak paham atas maksud tujuan Allah hantar ke Madura, maka manusia akan celaka, manusia akan binasa, bahkan akan gagal selama-lamanya. Kalau kita tidak tahu maksudnya, Pak, dihantar ke Madura oleh Allah, masalah. Apa maksud tujuan Allah ciptakan kita di dunia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah. Jadi kita diantar ke Madura ini, Pak, suruh ibadah, Pak. Terutama perkara sholat. Nabi sampaikan, as-sholatu khairul mawjud. Sholat adalah sebaik-baik amal dari Allah yang sudah ditetapkan oleh untuk kami. Derajat tertinggi amal sholat. Baik buruknya manusia tergantung sholatnya. Baik buruknya pedagang tergantung sholatnya. Baik buruknya polisi tergantung sholatnya. Baik buruknya pegawai tergantung sholatnya. Baik buruknya petani, semua manusia tergantung sholatnya. Sholat induk daripada amal, Pak sekalian. Sampai Nabi akhir hayatnya risau dengan perkara sholat. Ittaqullaha fis shalah, ittaqullaha fis shalah, ittaqullaha fis shalah. Takutlah kepada Allah dalam hal sholat. Takutlah kepada Allah dalam hal sholat. Bagaimana umat hari ini sholatnya, Pak? Sholat sak karepe dhewe, sak penake dhewe. Tahu bahasa Jawa? Tahu? Sholat semuanya sendiri, sholat seenaknya sendiri. Lah sholat, kata Nabi. Contoh, mohon maaf, ketika saya dinas di Pacitan sana, saya membuat program di tahanan, Pak. Naudzubillah min dzalik, ada anggota dewan berbondong-bondong korupsi. Saya bilang di tahanan itu, antum saudara-saudara saya ini kalau menjaga sholat tidak mungkin ada di sini, tidak mungkin ada di tahanan. Maka satu orang ini anggota dewan ini protes sama saya. Pak Kasat, saya tersinggung, saya ini sholat, nggak mungkin andalah sholat. Allah sudah sampaikan kok. Wa aqimus sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat, kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat mencegah perbuatan kemunkar. Sholat yang bagaimana yang bisa mencegah perbuatan kemunkar? Sholat sebagaimana perintah Allah. Sudah Nabi mencontoh Rasulullah. Setelah selesai, singkat cerita, setelah majelis taklim selesai, digandeng saya. Saya tanya, bagaimana Bapak bisa korupsi? Sholatnya bagaimana? Ada Bapak sholat menjaga di awal waktu? Gak berani jawab. Di masjid gak berani jawab.
berjamaah, nggak pernah jawab. Lah sholat sampean. Baru saya dipeluknya saya. Rupanya sholatnya semuanya sendiri. Allah perintahkan dia waktu, dia kerjakan tengah waktu. Allah perintahkan berjamaah, dia sendiri. Allah perintahkan di masjid, dia di rumah. Lah sholat. Jadi sholat yang kita kerjakan hari ini Bapak sekalian, kalau belum bisa mencegah perbuatan kemukaran, pasti ada salahnya. Jaga sholat, apa mana jaga? Wudunya dijaga, sujud, ruku dijaga, bacaan dijaga, tertib yang hari ini umat tinggalkan. Bagaimana tertibnya? Tertib waktu di awal waktu, jangan lagi ditunda-tunda. Hayya ala sholat, ini Allah panggil kita Pak. Hari-hari kita dijamin rezekinya oleh Allah, tapi Allah panggil kita, kita tidak peduli. Sampean polisi toh, kalau dipanggil Pak Kapolres, siapa namanya? Mas Muhajirin, sampean ngadep saya jam setengah 12, tak kasih jabatan Kapolsek. Jam berapa sampean ngadep? Jam 11 sudah di lobi dia, mau dikasih dunia. Setengah 12 dipanggil, hayya ala sholat, Allah panggil. Gimana kira-kira kita? Kita dipanggil Kapolres yang diciptakan Allah, segera datang. Tapi subhanallah, Allah yang menciptakan Kapolres kita klewes, kadang malah nggak datang. La ilaha illallah. Wujud akhlak kita baik kepada Allah, dipanggil datang Pak. Azan ini panggilan Allah, bukan sekali dua kali. Hayya ala sholat, marilah sholat, marilah sholat. Hayya ala falah, menuju kemenangan, menuju kejayaan. Kalau sudah sholat pasti jaya, kalau sudah sholat pasti menang, kalau sholat pasti selamat. Tapi hari ini orang dipanggil Pak, Masya Allah, telinga, mulut, mata terbuka, tapi hakikatnya mati hatinya, budak hatinya. Dipanggil Allah Pak. Maka saya mengajak saudara saya kalian, kalau sudah Allah panggil, hentikan urusan dunia kita, tunaikan panggilan Allah SWT. Polisi ini kendaraan masuk surga, tugasnya mulia, pengayom, pelindung, pelayan masyarakat, penegakan hukum. Allahu Akbar. Kalau kerja kita dilaksanakan sesuai perintah Allah dan Rasulnya, maka polisi berbondong-bondong masuk surganya Allah SWT. Saya cerita polisi, nggak cerita yang lain, nanti yang lain tersinggung pula. Sama, pedagang, petani, sama. Sumbernya harus halal, caranya harus halal, tidak menghalang-halangi ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau jaga 5 orang, 2 orang sholat berjamaah, 3 jaga. Sudah sholat berjamaah, balik ke penjagaan, yang 3 sholat berjamaah. Bukan ditinggalkan untuk penjagaan, bergantian. Semua bisa luruskan niat. Ini sholat. Karena kata Nabi, barang siapa menjaga sholatnya, sholatnya menjadi cahaya pembela penyelamat di hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga sholatnya, tidak ada cahaya pembela penyelamat di hari kiamat, Allah akan kumpulkan bersama Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf, ahli neraka selama-lamanya. Bagaimana cara menjaganya? Wudu dijaga, ruku, sujud jaga, baca dijaga, tertib dijaga. Kalau sholat kita jaga, kata Nabi, sholatkan naik bercahaya. Mendoakan orang yang menjaga sholat, ya Allah, jagalah Fulan bin Fulan sebagaimana dia menjagaku, kata sholat mendoakan kita. Tapi sebaliknya, kalau kita bermain-main atas perkara sholat, sholat semau kita sendiri, sholat kita tidak jaga, sholat naik juga berwarna gelap gulita, mendoakan keburukan kepada orang yang menyia-nyiakan sholat. Ya Allah, sia-siakan bin Fulan-Fulan sebagaimana dia menyia-nyiakan, kata sholat. Maka untuk wujud menjaga sholat perlu dilatih. Tanpa dilatih nggak mungkin Pak, berat Pak. Maka dikurung di masjid, tidak meninggalkan masjid, 5 kali pasti terjaga sholat berjamaah di masjid. 3 hari Pak dikurung di masjid, sholat berjamaah terjaga. Sampai ulama beri ibarat Pak, kalau kita beli ayam jago di pasar, dibawa ke rumah, kemudian sampai rumah dikurung, kita kasih makan selama 3 hari, sampai lepas gak akan lari dari rumah kita.
Tapi kalau kita beli ayam Pak, dari pasar bawa ke rumah, langsung kita lepas, lari dia Pak. Dikurung Pak. Masjid ini kawah candra di muka iman. Nabi ditarbiyah dibentuk di masjid. Maka jangan kita tinggalkan masjid Pak. Karena hakikatnya orang Islam diapelkan Allah di masjid. Kalau kita diapelkan Allah di masjid selama 5 kali sehari kita hadir di masjid, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, Allah sangat gembira, segembiranya keluarga yang jauh meninggalkan kita kemudian kembali ke rumah kita. Kalau kita punya anak merantau Pak, ketika anak kita pulang senang tidak? Senang. Bahagia tidak? Bahagia akan kedatangan putranya yang lama jauh meninggalkan kita. Begitupun kita di mulia, kalau 5 waktu kita diapelkan di masjid, kita ada di masjid. Masjid ini taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi masjid. Dan tempat yang paling dibenci Allah pasar-pasar. Tadi saya ke Madura, kurang lebih melewati 6 pasar, macet total. La ilaha illallah. Tapi yang banyak ibu-ibu malah nih, wali. Jadi yang belanja ini bapak-bapaknya. Kalau nggak dicatat, mau ke pasar dicatat apa yang dibeli, sehingga mudah kita mengkontrolnya. Saya lihat tadi, masya Allah, macet Pak. Waktunya sholat duhur masih sibuk di pasar. La ilaha illallah. Ibadah. Yang kedua, apa maksud tujuan Allah ciptakan kita? Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita ini kata Allah sebaik-baik umat yang diciptakan, yang dikeluarkan untuk manusia. Untuk apa? Mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, dakwah ilallah. Maka hari ini masya Allah teman-teman selama 3 hari, di samping ibadah mengamalkan agama, belajar dakwah. Datang ke rumah-rumah, betul nggak? Mengajak orang-orang ke masjid. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masya Allah kita ini saudara yang diikat kalimat la ilaha illallah. Tugas tanggung jawab adalah mengajak nasihat, ingatkan, monggo Pak kita sholat berjamaah di masjid. Belajar Pak. Jadi dakwah ini bukan forum jamaah banyak, tidak. Infirodi, perorangan dakwah. Karena dakwah ini akan menguatkan amal kita Pak. Orang kalau dakwah sungguh-sungguh kuat Pak amalnya. Kok bisa ngomong? Pelaku. Hari-hari bicara agama, hari-hari bicara sholat, hari-hari biasa bicara ibadah. Kuat Pak. Itu mengecas iman kita ini harus fisabilillah. Korbankan diri, harta wajah Allah. Berapa banyak saudara-saudara kita di luar sana yang belum peduli terhadap agama, maka sampaikan dengan kelembutan dan kasih sayang yang mulia. Kita belajar bagaimana dakwah Rasulullah mencontoh. Oh, dakwah Rasulullah ini sentralnya di masjid. Mendatangi umat tidak diundang. Kita datang dari lorong-lorong, pintu-pintu, rumah-rumah, desa-desa, kota-kota, negeri-negeri Pak. Wali Songo bukan orang Madura, betul? Betul? Bukan ya? Bukan orang Madura. Wali Songo bukan orang Magetan. Ada dari India, dari Arab, dari Cina, datang ke sini untuk mendakwahkan agama. Bagaimana kalau Wali Songo tidak datang atau sahabat tidak datang ke negeri kita ini? Ya apa kira-kira sekarang kita ini? Nyembah batu, nyembah sapi, sapi yang diadu di sini itu. Sapi apa namanya itu? Sapi apa? Sama? Ramsa. Sapi diadu, dipukuli, kasih remas. Nyiksa binatang. La ilaha. Kok ketawanya kenceng? Jangan-jangan pelaku ya? Ya dakwah lah pelan-pelan. Sapi ini mungkin bukan diadu lah, dilombakan gemuknya, sehatnya, kan nggak nyakiti. Nanti yang apa seneng karapan sapi marah lagi sama saya. Enggak, monggo saja. Ini ada yang mulia. Dakwah mendatangi umat tidak diundang.
Korban diri, harta dan waktu. Korbankan diri kita sendiri. Korbankan harta kita, korbankan waktu kita. Tidak minta upah, tidak minta bayaran. Bersama dengan jamaah. Dulu sahabat kerja, Pak. Ada yang pedagang, petani. Saya gitu juga, saya polisi digaji kok. Ya gajinya itu sebagian untuk dakwah. Karena sesungguhnya harta kita ini, harta yang dibelanjakan ya Allah. Jadi harta kita bukan harta yang naik rumah, ada mobil. Bukan, Pak. Itu harta waris, Pak. Kita mati, Pak. Selesai. Serah terima kepada ahli waris. Kalau kita mati muda, istri cantik, baru kita mati, sudah dilirik tetangga. Nah, harta banyak, dinikmati suami baru. Nyerenges kita, Pak. Nah. Mumpung harta banyak, habiskan untuk agama. Sisakan untuk keperluan. Ini gak main-main, kita mati selesai hubungan dengan harta. Harta menjadi ahli waris. Ya kalau anak kita ini anak soleh, solehah. Kalau enggak, cuma ngasih bom waktu untuk rebutan saja. La ilaha. Ini ada yang mulia. Makan korbankan diri kita, harta kita, waktu kita untuk agama. Nabi sudah berikan nasihat pada kita. Ingat masa muda sebelum datang masa tua. Ingat masa kaya sebelum datang miskin. Ingat masa sehat sebelum datang masa sakit. Ingat luang waktu sebelum sibuk waktu. Masa kaya, masa sehat, masa muda, luang waktu, habiskan untuk amal soleh. Habiskan untuk amal soleh. Ini ada yang mulia. Jangan ketipu dengan dunia yang mulia. Dunia ini keperluan saja. Tapi akhirat maksud tujuan. Orang tua kita sudah berangkat ke akhirat, tidak balik lagi. Apa yang dibawa? Cuma dua perkara, iman amal soleh. Nabi sudah berikan bocoran pada kita. Waladina amanu wa amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Kunci surga cuma dua. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dialah penghuni surga selama-lamanya. La ilaha illallah. Iman amal soleh, iman lurus hanya kepada Allah, tidak mensidikkan Allah, tidak menduakan Allah, yakin Allah Khalik, Allah Malik, Allah Razik. Yakin Allah Sami, Allah Bashir, Allah Qadir. Maka wujud sifat takwa dan kita, sifat qanaah dan kita. Amal soleh, Pak. Salat, puasa, zakat. Ini besok sudah masuk bulan Ramadan. Habiskan masa ibadah kita selama 30 hari. Jangan main-main, Pak. Belum tentu tahun depan Ramadan kita dapatkan, Pak. Pahala fardu dilipat gandakan 7 kali lipat. Pahala sudah diganti pahala fardu. Bulan Ramadan, bulan kesabaran, kasih sayang, ampunan. Neraka ditutup rapat-rapat, surga dibuka lebar-lebar. Maka rugilah orang yang di bulan suci Ramadan tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak main-main, Pak. 30 hari ini jadikan latihan kita untuk amal agama, untuk mempersiapkan 11 bulan ke depan. La ilaha illallah. Dakwah, Pak. Dakwah dijadikan maksud hidup kita. Jadikan tugas dan tanggung jawab kita sekalian. Kan ini perintahnya Allah sebagaimana sholat. Nabi dikirim ke muka bumi itu dakwah. Semua suruh sama kata ulama. Ya ayyuhannas qulu la ilaha illallah. Manusia ucapkan lewat kamu akan jaya. Dan dakwah sudah sunatullah, Pak. Ditolak, ditentang, diterima, didukung, siapapun pelakunya. Nabi saja, sahabat saja, alamnya pada kita. Saya cerita, Pak, ketika saya latihan itikaf di daerah Porong sana. Datang preman kurang lebih 40 orang. Ngusir kita. Nanti bagaimana kalau ditanya sama Allah yang ngusir-ngusir itu? Hei, itu kenapa tamu saya ibadah di masjid kamu usir? Mau jawab apa kita? Mau jawab apa? La ilaha illallah. Teriak-teriak di luar sana. Saya dengar, itu ada polisinya tuh di dalam tuh, ada polisinya di dalam tuh. Saya bilang sama orang-orang, kan dikumpulin di tengah itu. Itu ada saudara saya Purnawirawan Angkatan Laut buta. Ada saudara kita buta, Pak. Ikut rombongan saya 40 hari latihan belajar agama, ngamal agama, dakwah agama. Akhirnya diputuskan subuh. Ya sudah, subuh saya berangkat, saya pindah misi.
Masjid di rumahnya Allah, Pak. Yang datang tamunya Allah. Berani kita menolak tamunya Allah? Orang di masjid ibadah. Bukan minum khamar, bukan main judi. Ibadah, bahkan mendoakan orang-orang kampung seluruh umat dalam ini. Kok berani kita menolak? Karena dia belum paham tadi. Kalau dia akan paham, kan jatuh cinta, Pak. Bahkan tamu-tamu akan dikhidmat, Pak sekalian. Kalau orang paham, Pak sekalian, oh di tamunya Allah, dia habis-habiskan khidmat untuk tamu, Pak sekalian. Karena salah satu amal masjid adalah khidmat tamu. Khidmat masjid. Dakwah. Maka rekan-rekan polisi, Masya Allah, sampai bersyukur di program 3 hari. Teman-teman Sampang bukan 3 hari, mah 10 hari. Bagaimana nih, Dan? Kamu meninggalkan 10 hari ini, meninggalkan istri apa enggak dosa? Saya tanya balik. Kamu kalau kejuruan berapa bulan? Berapa bulan kejuruan? 1 bulan. Ninggalkan istri enggak? Ninggalkan. Kenapa enggak tanya? Kenapa enggak protes? Enggak protes sama pimpinan sana? Kenapa? Karena kita 10 hari belajar agama. Marah setan. Marah setan. Tapi subhanallah, kalau kita belajar dulu dia, oh setan senang. Dia meninggalkan anak istri, bisa maksiat di sana. La ilaha illallah. Wah senang, oh istri nggak ngeto, aku neng diskotek, neng karaoke, neng panti pijet. La ilaha illallah. Setan tepuk tangan. Nah. Tapi kalau untuk agama, marah setan, Pak. Bagaimana menggagalkan, Pak? Maka seperti teman-teman, ada yang klewes-klewes, ada yang 3 hari kabur, 3 hari kabur. Ya itulah setan. La ilaha illallah. Maka rekan-rekan polisi, kalian bersyukur. Cuman dilatih ngamal ke agama kok. Saya ini pelaku, dulu dengar azan, nggak terkesan saya. Dengar azan, panggilan Allah nggak terkesan dia ya Aceh, masih main gaple. Tapi berkah saya diajak anggota saya, kemudian ayo ikut. Dulu bukan bahasa itikaf, nggak ngerti ya. Itikafnya apa? Nggak ngerti saya. Rupanya nginep di masjid ngamal ke agama. Singkat cerita saya ikut. Malam bangun, teman-teman dakwah ini sholat tahajudnya lama sekali. Kita 2 kali ada duduk. Ini sholat apa lagi dia? Saya nggak paham, nggak tahu. Oh Masya Allah, rupanya sholat tobat, sholat tasbih, sholat hajat. Baru tahu. Duduk di belakang saya nungguin teman-teman itu sholat tahajud malam. Karena kita nggak paham. Setelah dipahamkan, Masya Allah, luar biasa. 3 hari kita dikurung di masjid, alhamdulillah Allah berikan kemudian amal agama. Ini rekan-rekan polisi, maka jadikan polisi kendaraan masuk surganya Allah SWT. Sumbernya harus halal, caranya harus halal. Jangan bermain-main. Jangan coba-coba kita menyimpang dari tertib aturan. Kalaupun kita makan, mendapatkan senang, tapi itu bom waktu yang pasti meledak. Itu kata Allah. Berbuat baik sebizarah, berbuat buruk sebizarah, Allah akan balas. Allah akan balas. Maka kita merasa dilihat, dipandang, diawasi, didengar oleh Allah. Malaikat rakib atid selalu bersama kita. Walaupun kita sendiri merasa dilihat, diperhatikan, diawasi oleh Allah, sehingga ada sifat takwa dalam diri kita yang mulia. Untuk itu rekan-rekan polisi, sholatnya dijaga. Tidak mungkin polisi baik kalau sholatnya tidak dijaga, tidak mungkin. Tidak mungkin pedagang baik kalau sholatnya tidak mungkin. Baik buruknya kita semua tergantung sholat kita. Sholat yang bagaimana? Sholat sebagai perintah sunnah Nabi. Hadirin yang mulia, laki-laki wajib hukumnya sholat berjamaah di masjid kecuali uzur, sakit atau takut. Kalau laki-laki, mohon maaf, tidak ada uzur, sakit takut, tidak berjamaah, bukan laki-laki soleh, tapi laki-laki soleh. La ilaha, pakai daster saja. Ini ada yang mulia. Kalau penjenengan memang laki-laki jantan, hayalah sholat, pergi ke masjid. Jaga waktu sebelum azan, saat azan, setelah azan, tidak sama fadilahnya keutamaan. Dinilai si Allah tergantung mujahadah dalam amal. Maka usahakan sebelum azan sudah di masjid, sebelum azan sudah wudu, tidak sama nilai si Allah.
Ini saja rekan-rekan sekalian. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya kurang bisa lemah lembut menyampaikan dakwah seperti mungkin kiai-kiai Madura ini. Tapi niat saya bagaimana wujud amal kita dan wujud amal dalam penjenengan semua. Mudah-mudahan hari ini kita dikumpulkan di taman-taman surganya Allah di dunia, nanti kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Monggo Bapak sekalian datang ke Al-Fatah Magetan sana. Saya di Polres Magetan. Di sana ada apa namanya? Apa? Bukan santri amali. Apa? Galeri peninggalan Rasulullah. Ada rambut beliau, ada bekas bekam darah beliau, ada sendal beliau, ada tongkat beliau. Ini wujud cinta kita kepada Rasulullah. Nabi sudah janji, man ahya sunati faqad ahbani wa man ahbani kana ma'fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku, bukti cinta padaku, dan barang siapa cinta padaku akan bersamaku dalam surga. Wujud cinta kita ke Rasulullah, bagaimana kita ini hidup kehidupan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Di sana mumpung ada peninggalan beliau, rasa cinta kita kepada Rasulullah, maka bagian penjana monggo berbondong-bondong tamasa iman ke Al-Fatah. Di sana ada galeri, kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat tutup. Itu saja. Ini tidak promosi, tapi kalau penjenengan berangkat ke sana, saya dapat pahala. Inilah dakwah. Terima kasih. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.